Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengawali permenungan kita hari ini dengan sebuah lagu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus
Saudara-saudariku yang terkasih, benar sekali bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu setia, meski kita sering tidak setia kepadanya, menjauh, menentang, bahkan melawannya. Kalaulah seluruh isi kitab suci mau kita rangkum dalam satu kalimat, maka saya akan sangat setuju kalau kalimatnya berbunyi, Tuhan setia dan manusia pendosa. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Dan di sisi lain, dari pihak manusia, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berbicara tentang keberdosaan manusia. Paulus dalam suratnya kepada Timoteus menjelaskan tentang apa dasar yang membuat ia mampu tetap bertahan walau menderita dan dibelenggu seperti seorang penjahat. Dasarnya ialah karena kesetiaan dan cinta Tuhan yang ia sadari dalam derita yang ia terima. Secara manusiawi, dengan cara berpikir manusia zaman now, maka kita mungkin bisa bertanya, apa untungnya buat Paulus melayani umat Tuhan kalau toh ia dipenjara dan menderita? Kalaulah kita sedikit berandai-andai, seandainya Paulus meninggalkan Tuhan dengan semua kualitas yang ia miliki, mungkin ia sudah menjadi tokoh agama yang sangat terkemuka, memiliki segalanya dan tidak berkekurangan, diundang seminar ke sana kemari, menjadi pembicara dan rujukan dari semua bidang kehidupan, memiliki harta, mobil mewah, diantar jemput umat, selalu rapi dan harum mewangi setiap saat. Tidak perlu berharap dapat BLT karena hidupnya terjamin. Di masa corona seperti ini mungkin Paulus akan dapat santai sambil menonton TV, minum kopi, dan memantau perkembangan corona. Sesekali mungkin tampil bernyanyi virtual bersama rekan sejawatnya. Pokoknya nyaman lah. Tapi saudara-saudariku, Paulus justru memilih menderita dan dipenjara dan mengajak Timoteus untuk ikut menderita agar dapat berkenan di hadapan Tuhan. Paulus mengajak Timoteus dan semua orang untuk berkorban dan menderita bersama Kristus yang ia sadari telah lebih dahulu mencintainya. Jadi, penderitaan dan pengorbanan yang dimaksud Paulus bukan untuk menyogok Tuhan agar mendapat surga, tapi sebagai sebuah kerelaan hati yang muncul dari kesadaran telah lebih dahulu dicintai Tuhan. Dengan demikian, penderitaan bagi Paulus justru merupakan rahmat dari Tuhan dan juga kesempatan baginya menunjukkan cintanya kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mencintainya. Paulus justru bangga kalau ia menderita dan dipenjara karena ia diizinkan ikut serta dalam salib Tuhan. Paulus mengatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Inilah sebuah semangat kemartiran yang dimiliki Paulus dan para rasul. Para rasul dan para kudus mencintai sesama lebih dahulu. Mencintai dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Mencintai meskipun dihina, dicemooh, ditentang, dilawan, dianiaya, bahkan dibunuh. Dan itu semua menjadi bukti bahwa mereka mencintai Tuhan. Sering terjadi memang dalam sejarah hidup gereja kita, penderitaan umat justru membuat kesaksian menjadi lebih kuat. Pewartaan disebarkan lebih jauh. Seperti sekarang, karena penderitaan akibat corona, banyak paroki dan pastor menjadi YouTuber yang secara positif dapat dimaknai bahwa pewartaan menjadi lebih luas. Dalam sejarah gereja kita, hal itu terbukti bahwa pengaruh Injil justru semakin meluas karena umat tertindas. Saudara-saudari yang terkasih, cinta dan kesetiaan Tuhan yang disadari telah memberikan kekuatan kepada Paulus dalam menjalani panggilannya untuk menderita bersama Kristus. Ibarat seorang ibu yang pergi ke sebuah pesta. Saya pernah memperhatikan hal itu. Saya pernah melihat seorang ibu memasukkan ke dalam plastik rendang dari piringnya sendiri dan rela hanya memakan nasi putih tanpa lauk. Kebetulan saya berada di sampingnya. Saya bertanya,
Mengapa rendangnya kamu simpan?" Ibu itu menjawab, "Untuk anakku di rumah." Mendengar jawaban ibu itu, saya langsung mengambil lauk di piring saya dan menawarkan kepada ibu itu untuk berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kekuatan dari cinta yang mampu membuat orang rela menderita walau makan nasi putih saja. Karena itulah ketika ditanya oleh ahli Taurat tentang hukum utama dan terutama, Yesus justru mengajarkan tentang hukum cinta yang lebih dari segalanya dan menjadi jawaban bagi hidup manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus setia dan taat karena cinta. Paulus juga menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan dengan rela berkorban, menderita, dan dipenjara. Lalu bagaimana dengan kita? Amin.